Tadi kita sudah menampilkan para wajah-wajah baru. Sekarang saatnya kita masuk ke Open Mic Challenge. Di sini, wajah lama alias selebritis yang kita tantang untuk open mic secara langsung di depan Anda. Mau tahu siapa selebritis yang jadi korban kita malam ini? Yuk Om Ramon, kita tunjukkan siapa dia. Kali ini kita panggilkan seorang presenter, seorang MC, dan seorang artis terkenal yang telah membuktikan bahwa kehilangan satu huruf bukan berarti apa-apa. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Rico Ceper. Waduh, ini bener-bener pertama. Gue bilang, gue mendingan biasa pernah nge-MC di depan presiden. Bagaimana protokolernya segala macam itu biasa. Tapi yang ini nggak pernah, dan ini for the first time. Pertama bismillah, makanya gue juga ya udahlah, the show must go on, pikir gue itu. Motivasi saya terima acara di open mic ini beralih profesi, ya karena saya serius sekali untuk menekuni bidang tinju. Dan semoga kalau memang saya tampil ini bagus diterima, saya bisa menjadi generasi penerus bagi Chris John, dulu ada Elias Pikal gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa ada korelasinya. Dengan saya bercanda, ngejokes di panggung gitu, di pentas, sehingga lawan saya tertawa dan saya kasih uppercut, dieng, jatuh. Itu korelasinya. Sudah pernah mencoba stand up comedy sebelumnya? Demi sumpah, ini baru sekali. Baru sekali nggak pernah berani. Itu gugup, takut, apa khawatir, apa-apa? Basah mas saya. Oh basah. Kita nikmati kebasahannya Rico Ceper. Beli tepuk tangannya meriah. Banyak yang komplain pertama kali, benar Rico Ceper, kenapa lo nggak ini sih apa namanya komplain atas nama lo yang itu. Gue bilang gue dari kecil waktu bayi lahir gue nggak bisa komplain sama emak gue. Ketika lahir mah kenapa pakai Rico Ceper gitu, susah. Dan kan gue nggak bisa demo ketika itu, dan proses lahir gue pun termasuk yang sulit. Kalau di dunia kedokteran katanya wanita ketika melahir di sekitar itu suka dipotongin supaya bersih. Dan biasanya kan dia nangis, kalau bayi nangis di ngeden proses normal, dia oe biasanya sehat. Alhamdulillah katanya. Kalau saya waktu lahir ibu saya lupa dipotong. Di seputar ya itunya lah ya, dirapikan rambut-rambutnya gitu. Sehingga waktu saya di ngeden itu tidak oe tapi sambil teriak gelayutan, "Awo!" Ini mama kalau nonton minta maaf, tapi mama mesti akui kesalahan mama waktu itu. Dulu ibu saya pencinta pohon bonsai. Jadi makanya saya waktu itu nggak digedein, jadi kecilin bermaksud siapa tahu suatu saat mahal. Tapi ternyata ya nggak mahal juga. Obsesi saya memang tingginya sedoni Kusuma. Dengan muka ganteng seperti Leonardo DiCaprio, dengan kekayaan seperti Donald Trump. Tapi jadinya cuma sekitar 163, berat 60, tapi orang bilang kalau kecil juga binatang kancil, binatang semut, biar kecil enak dimut-emut. Itu gue jamin. Ya, masalah R tadi juga teman gue juga bilang, sebenarnya cuma di Indonesia masalah. Kalau kita ngomong di Inggris gitu ya, conversation, itu R-nya nggak masalah. Gitu ya. Kalau gue ngaji, gue muslim gitu ya. Alif, bata, sa, ro. Ketika gue ngomong ro, gak usah dilagu-laguin. Ro, biasa aja. Di Perancis apalagi. Mau di Kusnedi waktu kuliah di Perancis, sastra Perancis juga senang. Tapi di Indonesia ketika ngomong Rico, apalagi kalau kok coba pengendalian, ganti bahasanya. Saya ketika ngomong pengendalian atau kontrol, itu mesti sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Ada seperti anak saya yang sekarang udah 8 tahun suka bilang, ayah R ayah jelek sekali deh. Dia sekolah salah satu sekolah internasional gitu. Oh emang kamu bisa? Bisa. Coba ayah, oh ya kamu bisa coba bilang merah. Aku bilang merah, aduh susah. Berem ada juga, red ada juga. Ketika dia ngomong coba merah, sama aja sih sebenarnya. Jadi buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Seiring karir saya akhirnya jadi presenter, jadi MC. Dulu kenal Pak Ramon lama sekali, gak pernah saya berani nyoba di tempat beliau. Baru kali ini open mic. Apalagi kembali ke tempat ini yang di pojokannya ada Metro TV kiri kanan, karena di sinilah tempat cinta lama saya bersemi. Wah itu nggak lucu, itu sedih beneran, sumpah itu dulu ya. Cie yang teringat masa lalu. Mas, ini tuh stand up komedi. Dia malah curhat colongan. Memang selama ini selera saya, mantan saya cantik-cantik. Tuhan sayang sama saya. Selera saya tinggi. Perempuannya selera rendah. Ya kasihan, jangan ditebelin.
Kesiannya jangan ditebelin ya. Jadi ya seperti itu saya terima. Jadi sampai saya punya teman namanya Edo Kondologit. Tahu ya penyanyi itu? Itu penyanyi satu-satu dari Cina. Iya, suka berjemur aja di sana gitu Kondologit. Itu kalau dia sudah single juga dia menjadi seorang ID juga Ikatan Durian Indonesia 4 tahun. Saya 8 tahun. Ketika saya ketemu suatu saat sama seorang Edo Kondologit, gimana kok rasanya jadi 8 tahun? Waduh mas gak bisa dikebayangin, udah jadi odol. Udah gak tahu rasanya. Yalah pokoknya begitu ya, selamat malam, terima kasih, saya Riko Ceper. Sukses loh. Setelah setelah menjalankan stand up comedy, bagaimana pesannya kepada rekan-rekan artis yang lain kalau diajak stand up comedy bagaimana? Nekat, berani. Saya 4 kali sampai saya sempat dikasih sama tim dari Metro. Ini coba tanya Mas Pak Ramon. Iya kenal tahu, kalau saya bilang itu. Akhirnya ke-4 kali saya baru hari ini memberanikan diri, kelima ya kun payakun deh kejadian-kejadian. Mungkin kalaupun tepuk tangan karena lebih pada kasihan saya rasa ya. Kita beri tepuk tangan kasihan kepada Riko Ceper. Minggu depan kami akan hadir lagi dengan komik-komik yang lebih yahut. Jangan lupa saksikan terus Open Mic Metro TV setiap Selasa malam. Maju terus stand up comedy Indonesia. Viva la Komtu. Sadar dan saya tahu kemudian ternyata antara toilet cowok dan toilet cewek itu beda. Minimal dari suaranya. Bu, ini kan harusnya murah ikannya. Karena sudah lama agak basi daripada nggak laku, saya beli murah dong. Nggak bisa Bu. Ini ikan justru dari pagi nungguin ibu sampai sore. Mendingan zaman Orde Lama. Loh, gua makan daging masih gampang, masih enak lah. Emang harganya murah waktu TV? Enggak, dulu gigi gua masih lengkap. Kerja di TV itu capek, lumayan capek. Enaknya kemana-mana gratis. Tapi kadang-kadang gak enak juga. Mas kerja di mana di TV? TV 14 inch sekarang berapa mas? Iya kan? Lu pikir gue kerja di pabrik gitu ya kan?